Shalom, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 35-38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Natal, hari kelahiran Yesus, melalui seorang anak darah yang bernama Maria. Dan kehamilan Maria ini adalah karya Roh Kudus, bukan hasil hubungan manusiawi. Alkitab berkata Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahkan lebih jauh dikatakan kuasa Allah menaungi kamu. Kata menaungi berasal dari kata Yunani, episkiazo. Yaitu cara Allah hadir seperti awan kemuliaan, Shekinah glory yang menaungi tabut perjanjian yang ada di ruang maha suci, di tabernakel atau juga di dalam bait suci yang kudus. Nah saudara-saudara, jadi ini adalah sesuatu yang supranatural yang Allah kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang merupakan keajaiban inkarnasi. Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, mengambil tubuh manusia untuk menyelamatkan manusia. Makanya kita yakin Yesus itu Allah sejati tapi juga manusia sejati. Mungkin ada yang tanya, kenapa kalau Allah mau menyelamatkan manusia, langsung aja selamatkan? Nggak usah datang, jadi bayi, jadi manusia. Ngapain sih susah-susah semacam itu? Saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang tertib dan tidak mau melanggar aturan. Dia pernah berkata, upah dosa adalah maut, kematian, bahkan kematian kekal. Nah, karena itulah perlu ada orang, manusia yang hidupnya tidak berdosa untuk bisa mengalahkan hukuman dosa itu. Nah, karenanya dia mencari dan tentu Allah tahu tidak ada manusia yang bisa hidup kudus tanpa dosa. Makanya Allah datang dalam rupa manusia. Karena Allah itu maha kuasa, bisa menyelamatkan. Tapi untuk itu dia perlu menjadi manusia supaya dia bisa mati. Karena kematian bukan sifat Allah, tapi kematian adalah sifat manusia. Nah saudara-saudara, itu sebabnya waktu Yesus mati, maka dalam keadaan sebagai manusia Yesus mati. Tetapi sebagai Allah sejati, dia tentu tidak mati. Dia bangkit dan kemudian memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Mungkin contohnya adalah begini. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Ya. Kalau Alkitab dibakar, habis firman Allahnya lenyap? Tidak. Loh, Alkitab adalah firman Allah. Tapi kalau Alkitab dibakar, kenapa firman Allahnya tidak lenyap? Karena firman Allah bukan hanya bukunya yang habis, tapi firman Allah itu kekal selamanya. Yesus secara manusiawi mati, tapi karena dia manusia sejati, Allah sejati, dia bangkit kembali. Nah, Yesus juga disebut sebagai anak kudus. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi semua godaan dialami oleh Yesus. Dia pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan dia berkata, ubah batu menjadi roti, terjunkan dirimu dari bait Allah, sembahlah aku berikan seluruh harta dunia. Tapi Yesus selalu menang karena dia pegang firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara-saudara, dia adalah pribadi yang kudus dan kita harus meneladani kekudusan Kristus. Dia adalah anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Saya sudah jelaskan, kalau disebut anak tangga bukan berarti tangga beranak. Anak Bogor bukan berarti Jakarta kawin sama Tengarang punya anak Bogor. Enggak, anak Bogor berarti anak itu berasal dari Bogor.
Anak kucing berarti dia punya sifat kucing karena dia adalah kucing. Anak Allah berarti dia adalah Allah. Begitu saudara. Nah, selanjutnya untuk meyakinkan bahwa Allah bisa bekerja dalam diri Maria untuk melahirkan Yesus. Untuk meyakinkan bahwa Allah bekerja di luar nalar, dia memakai contoh Elizabeth, saudaranya yang mengandung pada waktu tua, yang dikatakan orang mandul. Dan ini bulan ke-6 dari masa kehamilan Elizabeth. Jadi selisih anak Elizabeth, Yohanes Pembaptis, dengan Yesus 6 bulan. Saudara-saudara, contoh yang dipakai, yang kita tahu, itu untuk menguatkan iman kita, membuat kita yakin. Nah, Allah seringkali menggunakan orang-orang di sekitar kita, entah keluarga atau teman, yang mengalami pertolongan Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan rencananya. Ada lagu berkata, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kalau Tuhan sudah tolong orang lain, dia pasti akan tolong saya pada gilirannya. Makanya kalau saudara lihat ada orang lain diberkati, jangan iri. Saudara harus berdoa, Tuhan terima kasih buat pengalaman yang dia alami, kesaksian yang dia sampaikan. Kalau dia diberkati Tuhan, aku juga punya hal yang sama dan aku akan diberkati pada waktunya Tuhan. Mari kita suka membagikan kesaksian. Mari kita suka membagikan berkat firman Tuhan supaya orang lain dikuatkan. Apapun yang menjadi persoalan saudara, doa, percaya kepada Tuhan. Mukjizat masih terjadi. Saya ingat ya, tahun 90-an, udah lama saudara. Saya itu ikut sebuah seminar dengan istri dan banyak hamba Tuhan dari Indonesia di Melbourne, Australia. Waktu itu masih sepi saudara. Dan seminar berlangsung dari pagi, kira-kira jam 9 pagi sampai jam setengah 4 sore. Nah waktu itu saudara, mall itu atau toko jam setengah 5-an lah sudah tutup, sepi sekali. Nah tapi kalau hari Kamis ingat saya, itu agak lebih panjang, sampai setengah 6. Jadi akhirnya oleh pengajar di seminar itu, udahlah hari ini kalian pulang sedikit lebih awal, lalu diantar naik mobil para peserta itu ke sebuah mall dan diberi tahu begini, nanti akan ada bus. Nah itu akan lewat tempat di mana seminar itu diadakan. Bus yang terakhir setengah 6. Jadi Anda jangan sampai telat katanya. Nah akhirnya kita sampai ke tempat itu mungkin jam berapa ya, setengah 4 lah atau jam 4-an begitu. Wah kita keliling-keliling lihat-lihat karena udah sekian lama di sana nggak lihat apa-apa, jadi pergi ke mall mau belanja ini itu, saudara. Tiba-tiba lihat, hampir setengah 6 loh. Waduh, kita lari-lari kok udah sepi ya. Karena ternyata yang lain udah pada berangkat duluan pakai bus yang lebih awal. Nah tersisa 4 orang, saya, istri sama 2 orang lainnya, saudara. Dan benar waktu sampai di depan lobi daripada supermarket saya lihat bus yang terakhir. Sudah jalan, waduh kita lari nggak bisa saudara. Wah malam makin larut, kita juga bingung. Waktu itu belum ada HP saudara sekalian. Kita mau pulang kemana, jalan nggak tahu. Waduh akhirnya dalam situasi itu kita doa. Tuhan ampuni kami telat. Tolonglah kalau bisa ada orang datang ke sini jemput kami. Walaupun ini supermarketnya udah tutup, lampunya yang dalam udah digelapin, kami ada di depan, kedinginan lagi. Nggak lama setelah kita doa, ada mobil sedan, saudara-saudara, masuk ke depan supermarket itu. Lalu dia buka kaca dan dia tanya, dari Indonesia ya? Oh kita bilang, ya kok Anda tahu? Wah saudara, lupanya dia itu hamba Tuhan yang mau ikut. Kalau sore itu ada seminar yang terbuka untuk umum. Dimulai kira-kira jam 6:30 atau jam 7 malam gitu. Nah saya mau ke sana. Lalu saya udah lewat tempat ini. Tiba-tiba saya kok bisa mikir ya. Apa nggak ada orang Indonesia yang ketinggalan di mall. Karena biasanya orang Indonesia suka ada yang telat. Jadi dia muter lagi saudara sekalian. Dan ternyata ada 4 orang yang tersisa di mall tersebut. Jadi karena dia sendirian nyetir, ada 1 bisa duduk di depan, 3 di belakang, pas untuk 4 orang. Dan kami akhirnya bisa pulang dengan selamat sukacita.
Saudara-saudara, mungkin ini pengalaman sederhana, tetapi saya mau katakan kita punya Allah yang mendengar doa, bahkan masalah-masalah yang kecil Tuhan nyatakan pertolongannya. Tidak ada masalah besar yang tidak bisa dia selesaikan, tapi tidak ada hal yang terlalu kecil yang dia abaikan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah berdaulat melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa menyembuhkan saudara, dia bisa memberkati pekerjaan saudara, dia bisa memulihkan keluarga saudara. Apa saja yang melampaui batasan manusia, kalau Allah diundang hadir, Allah akan melakukan mujizat. Saudara, bulan November 2024 ini, struktur dari pembangunan gedung The Journey, gereja dan museum kisah-kisah Alkitab modern, di atas tanah hampir 2 hektar dengan luas bangunan hampir 4 hektar, bisa kita selesaikan oleh anugerah Tuhan. Aduh, kalau kita lihat biaya besar, nggak tahu dari mana, tapi ya selalu setiap bulan, setiap masa pembayaran, Tuhan Yehova Jireh, Allah mencukupkan dengan cara yang luar biasa. 1 tahun 8 bulan selesai strukturnya. Dan kita akan masuk ke masa finishing dan teknologi-teknologi canggih supaya orang bisa masuk dan melihat kisah dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu dengan intinya Yesus sebagai juru selamat. Journey to eternity, perjalanan menuju kekekalan dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menolong dengan biaya yang besar itu, Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Makanya kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mendengar itu Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Responnya sangat luar biasa. Ada penyerahan diri, percaya mutlak kepada Tuhan. Aku ini doulos kurios, aku ini budaknya Tuhan. Aku berada di bawah otoritas Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan ngomong, aku taat. Waktu dia taat total pada firman Allah, rancangan Allah tergenapi dalam kehidupannya. Saudara, percayalah, Tuhan lebih mampu mengatur langkah hidup kita daripada kita mengatur langkah hidup kita sendiri. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Biar Natal ini membuat kita lebih percaya kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Buat kita lebih taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau baik buat kami. Tuhan, Yesus telah lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami. Kalau menyelamatkan kami saja Engkau rela, masa memberkati kami dalam hal yang lain Engkau tidak rela? Pasti Engkau rela. Dan biarlah kami yakin waktu kami berdoa, mengandalkan Tuhan, berharap kepadamu, apa yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Biar kami percaya kepada kebaikan Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Sekarang terimalah kasih dari Allah Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.